Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kali ini saya mau memberikan eh, teori gimana bikin cobekan dari batu. Nah, semua itu pakai teori, pakai trik ya teman-temanku. Jadi bukan berarti golok ataupun alat itu kok mempan kepada batu, batu itu empuk. Secara logika aja teman-temanku. eh, Bodem yang kadang ada bodem yang bulat juga dipukulin, batu pun pecah, batu pun bisa diratakan, belahnya rata gitu teman-teman. Apalagi pakai golok, itu tergantung cara mukulnya, tergantung goloknya itu pun. Kalau goloknya itu muda, pasti dia meleot. Kalau goloknya terlalu tua, pasti goloknya pun patah. Jadi gimana caranya? Ya goloknya sedang, ukuran sedang. Jadi muda enggak, tua sekalipun tidak. Jadi mempan juga dia nggak meleot ya. Nah itu satu. Dua, cara untuk membedakannya teman-teman. uh, Teori untuk membedakan batu sama semen. Nah dikala kita ketemu pemikul atau penjual cobek, ya ini bukan menjatuhkan ya teman-teman, cuman ini mengasih teori. Atau bukan untuk membeli kepada saya aja, silahkan monggo. Lagian walaupun pesan kepada saya pun, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah yang pesan pun ke saya banyak ya teman-teman, karena saya juga kesibukan bukan hanya di cobek saja, ada mecah batu, ada ngambil madu. Jadi terlantar, pemesan terlantar teman-teman. Kadang saya bawa pulang ke rumah bahan, nanti seminggu yang akan datang baru bikin 2 hari, udah itu kerja lagi. Itu pun yang pesan lama itu kadang-kadang nggak kebagian, kasihan juga dia teman-teman. Jadi ini perkataan saya tentang untuk membedakan cobek batu sama bukan, itu bukan berarti harus untuk membeli kepada saya teman-teman. Cuman kadang-kadang salah persepsi, salah praduga. Jadi batu disiram itu menghitam, walaupun putih seperti itu ya teman-teman. Nih kita lihat, ini putih. Putih bukan berarti ini muda atau gimana. Memang batu itu karakternya beda-beda. Jelas menghitam, ya kan. Ketika kering nanti memutih kembali gitu. Kalau dia ini pori-porinya besar, itu sudah perpes-perpes ke atas ini teman-teman. Ini tidak berarti dia padat ya. Itu goyang karena apa, airnya itu baru tergoyangkan baskomnya ya teman-teman, mangkoknya. Nah gimana nanti untuk memukul batu ini kok bisa nih tidak ada pelembungan ya. Untuk pembuktian teman-teman, kalau saya bicara itu dengan fakta, dengan pembuktian. Kok mempan gitu ya, ya memang semua itu ada triknya. Jadi golok ini entah bagaimana pemandangan teman-teman terhadap golok ini, ya terserah ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang berkata kok mempan batu, ya mempan karena teori memukul. Terus kadang-kadang ada yang berlebihan sehingga golok itu disangka golok yang seakan golok hebat lah. Nah, kayak gitu. Nanti kita kasih triknya ya teman-teman. Oke, kita tonton terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-temanku, terlebih dahulu kita peragakan ke ini ya teman-teman. Nah, mempan. Oke, mempan. Mempan kan? Ini aslinya diplesetkan teman-teman. Kalaupun dipukul secara keras langsung, ini bisa sempil babas ke sini, bisa sempil terlalu dalam. Gimana udah terlalu pinggir, kita agak kendorin kembali kayak gitu teman-teman. Karena kalau udah di pojok seperti ini terlalu keras, bisa babas ke sini, jadi dekok dia nanti. Kita agak pelanin kalau bagian pojok. Ini ke batu mempan, tetapi ke tangan belum tentu mempan ya teman-teman. Tuh, karena ada triknya, ada triknya ini.
ini bukan berarti tangan saya kebal, aslinya ya tetap mempan ketika pakai golok yang lain gitu. Ini ada triknya. Sebenarnya saya nggak kebal, jadi memang apa ya, memang semua itu ada teorinya masing-masing. Ketika di pojok seperti ini, apalagi dari sini, jangan terlalu keras. Terlalu keras, batu itu dipukul keras ya belahnya ngacak teman-teman. Ini gimana bisa rata, karena kita mengatur dari pukulan. Ongkoh jangan terlalu pelan, jangan terlalu juga keras. Jadi kebiasaan, memang sudah terbiasa teman-teman. Ketika di tengah seperti ini, nggak keras dikit nggak apa-apa. Nah, ketika di pojok kita agak pelanin dikit, atau pinggirnya habisin dulu. Semua itu ada triknya ya teman-temanku. Kita pakai akal. Jadi ketika nemu orang pun yang kebal, ini kebal di sini, kalau di sini nggak kebal, ini di kesanain juga patah, ke sini patah. Yang penting ketika nahannya jangan kesiniin, sama aja bohong. Kalau kesini boleh patah lagi, kayak gitu. Nggak ada orang itu kebal, nggak ada. Meskipun ada ilmunya, tetap tergantung orang yang lawannya. Kalau lawannya lihai, lawannya memang mengetahui bidang itu, yang nggak ada apa-apanya. Kalau orang kebal pastinya nggak mati, kayak gitu aja. Begitupun batu ini teman-teman, semua ada triknya. Sudah, sekarang kita potong karena ininya sudah rata teman-teman, sudah sama. Jadi kalau dari sini berapa senti ya ini? Ternyata ini 6 cm teman-teman, 6 cm lebih dikit. Taruh nanti bersihnya 6 cm, karena ini yang lebih rendah dibanding yang ini teman-teman. Pasti kita ngambilnya yang lebih rendah agar ketemunya sama, karena ini sudah rata. Jadi kalau dari sini ya kita ukur, diperkirakan sama gitu teman-teman.
sini pun triknya teman-temanku, dari pinggir semua. Kalau di sini dikerasin nanti patahnya pun bisa ngacak, bisa jadi dekok tembus ke sini teman-teman. Kenapa diikutin dari pinggir? Supaya ketemunya nggak menimbulkan sempil yang besar. Oke, sudah seperti ini. Kita buang dulu pinggir-pinggirnya teman-teman. Kenapa di metode-metode pembuatan cobek yang pakai alat dasar semacam itu, pakai air yang supaya tidak mengeluarkan debu yang teramat teman-teman, karena batu pun mengeluarkan debu, justru debunya itu banyak kayak gitu teman-teman. Ya contohnya di zaman batu akik yang sebesar ini pun ketika dipotong mengeluarkan debu yang banyak, apalagi berbentuk cobek yang sebesar ini. Itu kita jangan salah persepsi kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau ahli-ahli batu ya memahami, tapi di sisi lain dengan pandangan yang belum mahir di bidang batu, ya kenapa bisa mengeluarkan debu gitu. Apakah itu cadas, apakah itu tanah? Padahal batu pun yang mengeluarkan debu ketika dipotong.
Abi. Nyalokin. Oh, cai. Ya bibi iya, nggak berono. Nah, sudah jadi teman-temanku. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Jadi sangat mudah ya. Triknya untuk mengetahui batu itu disiram saja. Dia menghitam. Juga diangkat ya berat teman-teman. Tergantung batunya. Kalau batunya diangkat agak enteng berarti dia agak muda. Agak muda ya teman-teman. Kalau dia tua pastinya diangkatnya berat. Itu aja logikanya. Perbedaan batu. Nggak semuanya batu itu padatnya padat banget, nggak semuanya batu itu mudanya mudah banget. Tergantung karakter batunya. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.